Daniel pasal 12, hari Rabu, tanggal 12 November 2025. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, di Daniel pasal 11 kita sudah lihat dan kita sudah baca bersama bagaimana malaikat yang dikirim Tuhan ya untuk menemui Daniel, memberitahukan mimpinya, banyak berbagi di situ. Akan datang Raja Negeri Utara, Raja Negeri Selatan, ada pergantian dari satu raja ke raja berikut. Ada banyak hal yang kita baca di sana dan sekarang disampaikan di Daniel pasal 12 bahwa Mikael ya, kita lihat Mikael yang datang membantu menolong untuk menghadapi orang-orang yang menahan untuk malaikat pergi memberitahukan mimpi kepada Daniel, dan ini dikatakan akan muncul. Ini dan Mikael adalah pemimpin besar dan dia yang akan mendampingi anak-anak bangsanya, anak-anak bangsa Daniel itu bangsa Israel. Dan ini sudah diberitahukan di sini akan ada suatu waktu kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kesesakan yang orang-orang sebelumnya sudah sesak, tetapi akan ada kesesakan yang lebih besar lagi. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Nah, kita ingat juga di Daniel pasal 11 bagaimana di situ dikatakan bahwa ada sebagian dari orang-orang bijaksana bahkan yang akan jatuh. Dan itu terjatuh karena ada pengujian, ada penyaringan, ada pemurnian di antara mereka. Nah, biarpun orang-orang bijaksana yang sudah banyak menolong orang lain, tetapi saat tidak bisa tahan menghadapi pengujian, penyaringan, dan pemurnian, bisa jatuh juga. Nah, hal-hal inilah yang sesak ya, pasti untuk menghadapi pengujian itu, penyaringan dan pemurnian itu pasti sesak. Dan inilah yang dikatakan akan ada suatu kesesakan yang besar. Nah, tetapi dikatakan pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kitab yang kita sudah baca waktu pembacaan di kitab Wahyu. Ada kitab yang akan dibuka, kitab kehidupan, dan ini ada dari bangsa Daniel yang akan terluput. Tetapi kalau kita ngerti di sini, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis. Jadi artinya yang nggak didapati namanya tertulis ya tidak akan terluput. Jadi bagaimana kita hari ini supaya nama kita tetap tertulis di dalam kitab kehidupan yang pada akhirnya nanti akan dibuka saat kita berhadapan dengan Dia. Itu yang kita ingat bagaimana Abraham ya saat ada situasi dengan Lot yang akan dihancurkan, bahkan Musa berkata tidak usahlah tulis namaku di kitab kehidupan demi untuk ponakannya. Jadi bagaimana Musa itu sangat tidak egois memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan ponakannya yang kalau kita ingat kisahnya itu dia malah yang nggak hormat sama pamannya, dia yang pilih bagian terbaik padahal pamannya yang bawa dia. Jadi ini anak muda yang udah nggak tahu diri, dia yang serobot dulu memilih bagian terbaik, baru sisa-sisanya dia kasih omnya. Tetapi Abraham begitu kasihnya sama ponakannya itu. Dia berkata, ya biarlah namaku tidak tertulis dalam buku kehidupan supaya untuk diselamatkan ini Sodom dan Gomora waktu itu. Dan ini dikatakan barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ayat yang kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, telah tidur dalam debu tanah artinya mati ya, kalau kita lihat, tapi ditulis dengan kata lain ini.
Banyak orang dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi orang-orang yang sudah mati, sudah tidur dalam debu tanah, pada masa itu akhir zaman ini yang dicerita. Akhir zaman itu sebagian akan hidup, jadi akan bangun mereka, dan sebagian akan mendapat hidup yang kekal. Setelah dibuka buku kehidupannya, ternyata buku kehidupannya selama hidupnya di bumi melakukan hal-hal seperti perintah Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan berhadapan muka dengan muka bersama Tuhan, dan apa yang akan dihadapkan kepada kita itu ya pastinya apa yang sudah kita kerjakan di bumi. Nah, saya baca ulang dulu di Wahyu 22 ayat 12 untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita nggak boleh main-main dengan perbuatan kita di bumi, karena ini dituliskan di Wahyu bahwa dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, di sini dikatakan akan bangun, ada sebagian orang mendapat hidup yang kekal, dan sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Tergantung pastinya upah yang tadi disebut di Wahyu 22 ayat 12, bahwa akan dibalaskan perbuatan kepada setiap orang. Nah, jadi untuk mengalami hidup kekal atau mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kita masih bersyukur masih hidup hari ini. Firman Tuhan datang mengajari kita, dan saat kita tahu ada perbuatan-perbuatan yang kita tahu tidak seperti yang Tuhan kehendaki, segeralah kita buang, kita singkirkan jauh-jauh. Kemarin kita sudah membaca tentang Lukas 3, di mana ada Yohanes Pembaptis di situ untuk ratakan gunung-gunung. Kalau masih ada sombong-sombongnya, ratakan segera. Supaya perbuatan kita saat kita berhadapan dengan dia akan bawa upah dari kerendahan hati kita, bukan kesombongan kita. Akan dilihat, itu yang kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan nantinya. Nah, jadi masih ada kesempatan hari ini, kalau kita mau bertobat. Panggilan kemarin yang Yohanes serukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan supaya kamu selamat. Jadi ini berhubungan banget dengan yang kita baca juga di kitab Lukas. Nah, kalau hari ini kita masih punya nafas hidup, selagi masih ada kesempatan, pakai kesempatan itu. Kita dengar firman Tuhan, kita percaya, kita beri diri dibaptis, supaya kita selamat. Kita selamat mengalami kehidupan kekal nantinya. Ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang bijaksana yang mana ini? Bukan orang-orang bijaksana yang akhirnya jatuh di Daniel pasal 11 ayat 35. Karena sudah dituliskan ada sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Berarti orang-orang bijaksana di Daniel 12 ayat 3 ini adalah orang-orang bijaksana yang lewatin 3P itu, yang bisa lewat dari pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Nah, jadi hari ini kalau kita lewatin 3P yang susah, yang berat ini, Tuhan sertai kita. Yang penting kita terus minta tuntunan Roh Kudus untuk kita hidup seperti perintah-perintahnya, kita akan lewat dari proses itu. Dan tetap akan bisa bertahan dan tidak jatuh. Nah, ini yang dituliskan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, yang tidak jatuh tadi ya, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang-orang bijaksana dalam hal ini bukan hanya orang-orang yang ahli teologi atau ahli semuanya, tetapi yang tahu mengerti kebenaran firman Tuhan saat ke gereja, saat kita baca Alkitab, saat dengar khotbah, dan Roh Kudus kasih mengerti kita itu, dan kita
belajar menghidupinya, itu yang dikatakan nanti orang itu bijaksana, menghidupi firman Tuhan. Dan kalau ada nantinya bisa memberitakan melalui nasihat-nasihat kepada orang lain, dan inilah yang akan disebut bercahaya dan menuntun banyak orang. Orang yang mau dengar ya, orang yang mau dituntun, mereka juga yang akan bisa mengalami kehidupan kekal. Tetapi yang nggak mau dengar ya, dia memilih sendiri. Jadi orang-orang itu ada yang menuntun dan ada yang dituntun. Nah, Tuhan pakai orang-orang dalam hidup kita untuk menuntun kita, dan Tuhan bisa pakai kita juga saat kita sudah mulai mengerti, menghidupi sendiri, dan kita bisa juga nuntun orang lain. Jadi jangan kita bilang, aku mau dituntun terus. Kalau Tuhan sudah menuntun kita melalui orang lain, dan Tuhan memberikan kekuatan kita menghidupi perintahnya itu, ya baiklah kita menjadi berkat juga buat orang lain. Kita bisa memberikan diri kita juga, kalau kita ada hikmat Tuhan yang diberitahukan, kita bisa sampaikan juga kepada orang lain supaya kita semua mendapatkan keselamatan. Dan dikatakan di sini, dan orang-orang bijaksana itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Nah, Daniel dikatakan, sembunyikan dulu ini. Jadi zamannya Daniel mendapat penglihatan ini dan disampaikan tentang akhir zaman, masih dikatakan sembunyikanlah. Nah, hari ini kita membaca ya firman Tuhan tentang ini, sedikit demi sedikit Tuhan bukakan kepada kita. Zamannya Daniel masih diminta sembunyikan dan dimateraikan. Sampai pada akhir zaman, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Alkitab dibaca dari hari ke hari, diselidiki dengan kerinduan, dan Roh Kudus yang membuka, yang membongkar rahasia-rahasia yang belum dimengerti. Tuhan berikan hikmat-hikmat kepada orang yang lapar dan haus akan kebenarannya, kepada orang yang rindu untuk mengetahui kebenaran Tuhan, dan itu namanya menyelidiki ya, Roh Kudus yang tolong untuk di dalam hati diberikan pengertian, pengetahuan akan bertambah, yang dulu nggak tahu, sekarang bisa tahu. Jadi ada banyak hal sejak kita baca firman Tuhan ini, ada banyak hal yang kita tahu ya. Raja-raja yang berkuasa melakukan apa saja yang mereka mau. Tetapi ternyata selalu ada batas time kekuasaan di bumi. Supaya nggak sombong saat kita diberi kekuasaan. Nah, hal-hal begini saat kita mulai tahu, pengetahuan bertambah, akan membuat kita rendah hati. Saat Tuhan kasih kepercayaan, nggak jadi raja ya, nggak jadi raja, tetapi ada kepercayaan ilahi, kita bisa rendah hati, nggak pakai kekuasaan kita untuk semau-maunya memperlakukan orang. Hikmat-hikmat terus Tuhan sampaikan, yang kita baca juga sebelumnya, bagaimana bisa orang duduk bareng bersama-sama makan, tetapi ternyata di belakang saling membohongi. Pengetahuan-pengetahuan akan dibangkitkan di dalam hati kita saat kita terus menyelidiki firman Tuhan. Akan ada orang-orang yang berkata-kata licin yang mencoba untuk menjatuhkan kita, atau mencoba untuk mengipas-ngipasin kita supaya kita mau bertindak bukan seperti yang Tuhan mau. Jadi saat kita terus setia membaca, merenungkan firman Tuhan, menyelidiki, Roh Kudus yang akan memberi pengertian yang baru, pengetahuan akan bertambah, dan pengetahuan itu kita pakai untuk hidup dari hari ke hari, hidup sesuai dengan tuntunannya. Jangan kita sudah tahu Tuhan bilang ratakan gunung-gunung kesombongan, masih sombong aja, masih lanjut saja mempertahankan pendapat sendiri. Atau kalau Tuhan bilang ngampunin, sudah dibilang ngampunin, masih lanjut aja. Selama ini masih pakai kata-kata licin, ngegosip dengan orang lain, cerita orang lain, segeralah kita berpaling di situ supaya nantinya nama kita bisa didapati di dalam kitab kehidupan. Ayat kelima, kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain,
seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu. Yang berpakaian lenan tadi yang sudah dilihat Daniel dari sebelum-sebelumnya ya, yang kita sudah baca dari Daniel pasal 11, pasal 10. Nah ini yang dari pasal 10 ya, di tepi sungai Tigris, orang itu yang dikatakan di sini berpakaian kain lenan. Jadi ada dua orang lain selain yang berpakaian kain lenan. Ada 3 orang nih sekarang. Nah, di situ dikatakan dia bertanya, salah seorang yang 2 itu yang Daniel lihat, yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi ini dijawab tadi ya oleh yang berpakaian lenan, ada 1 masa, 2 masa, setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus, maka segala hal ini akan digenapi tentang hal-hal yang ajaib. Nah, Daniel pun yang dengar saat itu tidak mengerti ya. Kita pun hari ini untuk saya belum sampai di sana, tetapi yang dikatakan di sini ayat 8. Adapun aku, Daniel berkata begitu, memang kudengar hal itu tapi tidak memahaminya. Lalu aku tanya, Daniel kembali bertanya, Tuanku, apakah akhir segala ini? Tetapi ia menjawab Daniel, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Akan dibukakan di akhir zaman. Dan saya percaya dari hari ke hari sekarang kita di masa-masa akhir zaman sekarang, Tuhan bukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi ini dari hari ke hari kepada orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk mengerti apa yang tersembunyi dan termeterai ini. Dan di situ yang dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Kurang lebih sama ini yang di Daniel 11, akan diuji, disaring dan dimurnikan. Diulang lagi, akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Prosesnya nggak enak saat diuji, saat dimurnikan dan disucikan. Nah, orang-orang itulah yang orang bijaksana tadi, yang mau diuji. Yang nggak mau diuji ya jatuh. Tetapi orang-orang fasik yang nggak mau, tidak mau dengar-dengaran, ada firman disampaikan tapi tetap pikir seperti yang dia mau, tetap bertindak seperti dia mau, dikatakan orang-orang fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang bijaksana akan paham kenapa aku melewati masa-masa kesesakan, melewati beratnya hidup. Karena mereka akan sadar, akan tahu bahwa saya lagi disucikan, saya lagi dimurnikan, saya lagi diuji. Tetapi orang fasik akan marah kalau mengalami seperti itu. Tuhan jahat sama saya, kenapa saya mengalami seperti ini? Kenapa saya harus begini dan begitu? Tetapi orang bijaksana akan paham bahwa melewati proses itu supaya semakin murni, semakin bersih, semakin suci. Itulah yang dilewati, dan saat percaya seperti itu dan memahami seperti itu, akan tahan menghadapi proses-proses pengujian, pemurnian, dan penyucian. Ayat 11, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu,
ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Yang terakhir dikatakan ini, engkau itu kepada Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman, engkau akan beristirahat. Beristirahat dalam penantian ya, nanti akan tiba waktunya Daniel meninggal dan dia beristirahat sampai dikatakan dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Setiap orang akan dapat bagian pada kesudahan zaman. Kita yang masih hidup hari ini, kalau satu waktu nanti Tuhan panggil kita untuk mungkin nanti tidur dulu dalam debu tanah, akan bangun satu kali nanti untuk mendapat penghakiman. Demikian juga yang sudah tertidur dalam debu tanah, akan tiba waktunya bangun untuk mendapat hidup yang kekal atau mendapatkan kengerian yang kekal. Kita bersyukur hari ini masih ada kesempatan. Mari kita pakai kesempatan itu, menghitung hari-hari kita supaya kita semakin bijaksana. Bijaksana menggunakan waktu kita, bijaksana saat mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kita praktekkan supaya kita tahu pada akhirnya nanti kita akan mendapat bagian kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur sudah menyelesaikan pembacaan kitab Daniel 12. Roh Kudus kiranya yang terus menolong kita, memampukan kita mengerti yang kita bisa mengerti dengan tahap dan level iman kita hari ini. Yang belum kita mengerti, Roh Kudus sendiri yang akan bukakan tepat waktu nanti, dan Roh Kudus kiranya menolong kita untuk terus setiap hari bisa mempraktekkan apa yang kita sudah baca, apa yang kita sudah dengarkan bersama-sama, untuk nantinya kita setiap hari hidup seturut dengan kehendaknya. Salam kasih, dan Yesus memberkati. Shalom.